Menjadi seorang public figure tentu akan memiliki tantangan tersendiri bagi tiap personal, termasuk juga kakak beradik Brian dan Meghan Domani. Memiliki karakter yang berbeda dalam tiap perannya. Baik Brian maupun Meghan rupanya mereka tak pernah sekalipun memberikan kritik kepada masing-masing personal. Saling mendukung hingga memiliki cara tersendiri untuk menghabiskan waktu bersama. Tentu dipilih keduanya untuk saling merekatkan hubungan satu sama lain. Lantas seperti apakah Brian dan Meghan Domani memanfaatkan waktu untuk quality time? Dan seperti apakah keduanya saling memberikan support satu sama lain dalam hal profesi yang mereka jalani? Pastinya kalau kita kalau lagi libur ya kita simple sih. Gak usah makan. makan. Catching up aja sih. Iya, dia pintar masak. Aku pintar makan. Enggak dong. Papaku koki. Apa ini juga dari keturunan dari papa juga gak sih? Papa soalnya executive chef. Maggie juga bisa masak tapi lebih ke tempatnya males. Aku emang suka masak dan suka lihat orang makan makanan aku. Berbalik soal itu. Meghan suka coba makan makanan aku. Gimana Meghan masakannya dari Brian? Enak dong, didikan papa. Jawabannya bagus. Karena soalnya aku cemplung di sini ya. Enggak, maksudnya kerja sebagai koki itu capek banget dan aku lihat kerja papaku selama berapa tahun ini, jadi aku lihatnya lebih baik jadi hobi aja daripada jadi kerjaan. Soalnya capek banget kerja sebagai executive chef. Koreksi acting. Malah kita menghindari itu. Kita menghindari yang namanya penilai-penilai. Soalnya kan gimana ya? Walaupun kakak adik tetap aja itu kan namanya profesi ya, kerjaan. Pasti kan saling mengerti apa yang harus dibilang, apa yang tidak gitu kan. Tapi kalau emang kayak ada aku kalau nanya pasti dia akan ngasih tahu. Sebaliknya juga kalau dia nanya. Tapi kan kalau misalkan tapi nggak tiba-tiba kritik dia kayak join nggak. Tapi saling ngekritik ya si adik kakak yang harus bilang enggak. Enggak ya. Soalnya aku nggak ngerasa aku lebih. Dan menurut aku dia nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Tergantung Semua orang karakternya. salah, beda-beda semua kok. Tergantung suasana syutingnya juga. Tapi pernah beradu peran nggak sih kalian berdua? Belum. Oh, animasi film sama Falcon juga, cuma belum tayang. Tapi itu juga nggak Tapi itu beradu juga acting. beradu, cuman suara doang, nggak ada muka. Iya, jalanin aja sih. Aku bersyukur aja kayak bisa tiba-tiba di sini nggak ada yang pernah mikir kita bakal di dunia seperti ini. Ya kita sempat ada masa-masa dimana kita casting terus, nunggu berjam-jam ini segala. Tapi aku selalu bersyukur dapat keluarga yang sangat suportif yang dimana membuat kita merasakan ini semua sebagai having fun aja. Maksudnya ya kerjaan capek tapi tetap ada rasa support dari keluarga itu yang ngebantu aku. Dari adikku, papaku, mamaku semua itu support. Dan itu yang membuat aku sampai sekarang di sini tuh gara-gara support orang terdekat aku, mau itu teman, pacar, sama keluarga pasti. Tapi aku bersyukur aku dapat hal seperti itu karena itu yang membuat aku bisa bilang semakin kuat, semakin belajar banyak hal. Aku nggak nyalain dia sepenuhnya juga, soalnya pasti aku juga ada salahnya. Mungkin dia nggak tahu cara berkomunikasinya aja, tapi itu aku bersyukur lagi, balik lagi dapat keluarga papaku yang ngasih tahu aku. Kamu masa mau nyerah sih gara-gara satu orang? Kalau kamu emang suka sama hal ini, jangan nyerah. Show him what you can do. Aku inget banget dia ngomong gitu di telepon. Dan itu yang buat aku dorong sampai sekarang, walaupun banyak tetap masih yang meragukan, masih kurang percaya sama aku, tapi aku selalu lakuin ini karena aku ke dunia. Oh enggak, aku malah terinspirasi dengan kakak. Kenapa aku masuk dunia entertainment ya gara-gara Brian juga sih, karena aku dari kecil kan nemenin dia ya, mau dari boy band, manggung segala macam sampai akhirnya dia masuk dunia acting. Aku lihat kok kayaknya seru ya bisa berperan sebagai orang-orang lain gitu, jadi kayak ikutan gitu kan, namanya adik kan. Tapi walaupun awalnya agak susah dia mau ikut casting, tapi akhirnya karena dia mau ya sekali dia langsung suka, dan namanya juga perempuan ya kan, apa-apa ngeluh gitu. Cuman kan akhirnya ya alhamdulillah dia suka banget sekarang juga. Seri-seri dia juga bagus. Memiliki kedekatan yang sangat erat sebagai kakak beradik, tentu dijadikan keduanya untuk saling bertukar cerita. Meski kerap dianggap sebagai sepasang kekasih, keduanya beranggapan bahwa hal tersebut lantaran banyaknya masyarakat yang tak mencari tahu terlebih dahulu mengenai keduanya. Bukan hal yang mustahil bagi keduanya untuk sama-sama berkembang dan bertumbuh dalam bidang seni peran yang mereka lakoni. Namun tak sedikit pula orang yang masih beranggapan sebelah mata terhadap kemampuan Brian dan Meghan Domani. Lantas, seperti apakah kedekatan di antara Brian Domani dan juga Meghan dalam kesehariannya? Dan benarkah keduanya kerap bercerita perihal percintaan dan segala macam hal yang mereka alami? Kayak kita setara, kita sahabat, soalnya kita emang dari kecil paling deket berdua.
jadi nggak ada rasa beda gitu. Itu yang menurut aku yang butuh kita kompak. Jadi di saat kita ada perdebatan atau ada berantem, kita ngerasa enggak, aku kakak kamu harus dengerin aku, enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Kalau dia benar ya dia benar. Aku adik kamu harus ngalah. Dia benar, dia salah atau aku salah atau benar. Emang kita punya temen banget. Soalnya kita tinggal di hotel agak susah. Malah kita banyak temennya sih, apalagi kan ya kita juga namanya era gadget mah 2000 berapa sih, kita waktu kecil sih belum melalui era gadget, kita tetap keluar untuk main-main. Kita setiap negara pindah-pindah gitu. Cuman teman kita bisa bikin. Sekarang ada teman ya, nggak berarti kita kayak berdua doang banget nih. Karena kan dulu sempat kalian ada keluarga kalian cuma hanya single, mama sama papa, ya, adik sama kakak gitu. Yang pas itu di Jamaica, gua ambil segala. Aku mah masih umur setahun. Mereka mah nggak inget. Aku yang inget soalnya. Iya, aku pas tinggal di Jamaica, Filipina, sini segala ya. Ada rasa kayak gitu. Kalau misalkan kalian dekat dengan Itu kayak masalah pasangan, masalah apapun, orang pertama harus ceritain pasti dia. Lebih banyak yang cerita kakak apa adik sama adiknya? Sama. lebih mengkoreksi pasangan nggak sih? Kalau dia namanya ini ya, contohnya kalau Kita nggak terlalu dekat-dekat campur gimana? ya. Masih kalau masalah pasangan tuh, Balik lagi kalau dia yang nanya baru aku yang ngasih tahu gitu aja. tapi kita nggak pernah kayak aku masuk enggak. Kayak kamu ngapain sih sama dia? Hidup dia. Soalnya aku ngapain? percaya dia wanita yang pintar, dia mandiri, dia tahu apa yang terbaik untuk dia. Jadi kalau ada apa-apa baru aku di sini. Tapi kalau dia mau jalan dia fine aja, ya udah silakan. Ini hidup dia juga pada akhirnya. Ngapain aku kayak ikut campur banget? Dia Putri tunggal Ben Kasyafani dan Marshanda genap berusia 10 tahun. Di usianya kini, Ben Kasyafani sebagai seorang ayah tentu merasa bangga dengan segala perkembangan yang ada dalam diri Sienna. Tak hanya itu, sebagai ibu sambung, Nesha Sabila pun turut serta dalam pola pengasuhan dan mengajarkan segala sesuatunya kepada Sienna. Disibukkan dengan kegiatan syuting stripping, Ben Kasyafani juga tak memiliki kekhawatiran meninggalkan buah cintanya dengan sang istri. Memiliki pola parenting yang kerap dielu-elukan masyarakat luas, Ben Kasyafani menyatakan segala sesuatunya telah berjalan sebagaimana mestinya. Lantas, seperti apakah Ben Kasyafani menceritakan perihal perkembangan Sienna dalam segala hal? Dan seperti apakah kedekatan Sienna dengan Ben Kasyafani, Nesha Nabila, dan juga Marshanda dalam kesehariannya? Masih stripping, lagi sinetron, dia udah kemarin masuk episode 300, kita udah setahun tayang, alhamdulillah direspon baik sama masyarakat, salah satu judul, tapi kan stationnya beda-beda nih, pokoknya sinetron yang lagi nomor 1 lah sih, sombong dikit, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya nggak penting lah rating siapa itu, tapi ya alhamdulillah diterima dengan direspon dengan baik. Hari ini alhamdulillah setelah berbulan-bulan Senin nggak libur, aku hari ini Senin libur, jadi bisa main bola lagi gabung sama anak Selebritis FC. Wah, Sienna udah gede banget. Kemarin dia terakhir, lagi ada acara kan di sekolah, kayak beberapa sekolah lagi ada acara kayak Got-Talent, terus ikut lomba, ikut kayak kegiatan anak-anak lah, perlombaan gitu. Kemarin dia ikut Got-Talent sama Mading. Nah, kemarin Madingnya juara 1. Terus, ini bukan gue bangga-banggain anak gue ya, lagi semangat, terus akhirnya dia ikut lomba di tingkat yang lebih tinggi lah. Tapi memang Sienna sekarang, kalau aku perhatikan memang kesenangannya dan kebisaannya dia itu emang lebih banyak yang berhubungan sama nulis, berkarya, apa segala macam. Nulisnya sih yang aku kayaknya udah mulai lihat dia ada kemampuan untuk nulis cerita. Jadi kalau dia mau tidur tuh dia kertas 4 dilipat itu jadi kayak buku, terus dia tulis cerita apa. Aku kayaknya mulai aku dorong untuk ceritain aja apa. Kadang-kadang ceritanya juga agak dewasa juga, tentang ada trailernya, ada pembunuhan, kadang ada laki-laki perempuan deh, cuman nggak apa deh, kita biarin aja dulu untuk melatih imajinasinya. Enggak, kalau dia sendiri enggak, cuman kalau kadang-kadang di kontenku, di platformku, di channelku, aku suka muncul juga, cuman nggak terlalu sering lah gitu, karena takutnya harus nunggu dia. Jadi kalau yang nggak ada Sienna-nya, penontonku biasa aja, tapi kalau ada dia banyak. Tapi kita tergoda jadi mau munculin dia terus kan, cuma kan dia ada sekolah jadi nggak terlalu biasa. Kalau nggak disuruh dan nggak dipaksa dia gampang, tapi kalau ayo ngomong nggak bisa dia. Jadi aku harus pinter-pinter caranya untuk kalau lagi ngobrol sama dia atau mau bikin video, ya kita ngobrol kayak teman aja, jangan dibilang nih lagi bikin konten. Jadi nggak kerasa untuk untuk bikin video. Sienna tuh mungkin karena
dia vocabulary-nya banyak ngomong kan. Nah sekarang dia kesulitan itu mendengar. Kita lagi ngajarin dia untuk banyak dengar. Jadi kalau ada orang ngomong, bergaul, ada orang ngasih tahu, jangan punya pendapat dulu sendiri, dengerin dulu baru kasih ini ya. Tapi namanya anak-anak kan, supaya kemampuannya dia untuk meresap apa ya informasi dari luar juga tinggi gitu, nggak cuma banyak. Januari kemarin 10 tahun, udah double digit tuh. Terus ya udah pra-remaja ya, dia udah pra-remaja, sekarang kelas 4. Ya kita udah mulai bersiap-siap, semua teman-teman udah banyak yang bilang, ayo anak lo cewek, tinggi, ini apa segala macem. Ya jadi kita membuka komunikasi jauh lebih apa ya, jauh lebih sering lah, supaya dia kalau ada apa cerita. Jadi kadang udah cerita juga mungkin ya anak SD kan ada apa boys gitu, taksir lagi dengerin aja. Beda-beda ya, misalnya kalau ke aku dia banyak kalau lagi belanja. Aku sayang sama ayah karena ayah nggak pernah apa, you always spoiled me kayak gitu. Oh iya, terus kalau ke Ines biasanya lebih banyak yang lebih untuk kebutuhan harian, misalnya kayak apa namanya, nemenin dia, terus habis itu ngajarin dia, terus komunikasi bercanda yang girly-girly lah. Kalau sama Caca sama ibunya itu yang bener-bener activity biasanya, yang sebenarnya posisi sama, cuman kedekatan antara kita tuh beda-beda lah ininya lah. Itu sih, itu tadi sih. Kalau untuk muncul dianya, misalkan dia nyanyi atau acting atau apa, tawaran udah ada beberapa masuk. Maksudnya anak lu udah nggak mau syuting, cuma sekarang ada sekolah kan, dan beberapa kali pernah syuting sama dia untuk iklan gitu. Awalnya seneng 1 jam pertama, abisnya pas capek dia nyetek gitu kan. Makanya sekarang kayaknya Kemudian juga nggak sih? Mudi enggak, cuma anak-anak kan kalau jam pulang sekolah jam 3 kan ngantuk ya. Kalau suruh syuting gitu, kapan selesainya gitu. Sejam pertama sih ayo. Tapi nulis aku kayak support. Yang aku bisa lihat kayaknya uniqueness-nya dia, nulisnya aku cukup kaget sih ngeliat dia kemampuan writing cerita, terutama buat sebuah cerita ya. Kita nggak pernah tahu kan, ada sedikit dari gue juga karena suka nulis kan. Tapi emang dari kecil dia dibiasain untuk baca kan, baca gadget sekarang Sabtu dan Minggu. Terus dia referensi sekarang di YouTube kan banyak, beberapa tontonan kalau dia lagi nonton. Sekarang kita udah harus awasin nih kontennya apa aja. Oh dia banyak yang lebih banyak storytelling, kayak misalkan ada kejadian emang agak-agak thriller sih, kadang-kadang ada kejadian haunted, apa rumah dihantui di luar negeri mana, ada pembunuhan gitu, dia agak suka tuh. Tapi selama itu masih nggak ada unsur seksual atau kekerasan, nggak apa-apa. Untuk nambahin referensi dia untuk nulis sih gue biarin. Membatasi ya, kalau dibilang batasi ya karena tadi di schedulein gitu ya, Sabtu Minggu dia hanya bisa pegang handphone Sabtu Minggu karena takutnya mencuri perhatiannya besar kan gitu. Tapi dia harian nonton tuh ada, tapi di TV dia nggak pegang gawai gitu, dia duduk satu hari itu jam 3 sampai jam 4:30 dia boleh nonton. Kalau Senin sampai Jumat boleh tontonan tapi yang agak yang berdidikan, misalnya ada story-nya atau tentang ilmu pengetahuan. Nah Sabtu Minggu dia, Jumat malam tuh udah boleh movie night tuh. Sabtu Minggu biasa kalau gue di rumah movie night, nonton film yang hiburan tuh boleh gitu. Sosok Giorgino Abraham kini semakin matang dengan karir yang ia pilih. Mencoba berbagai hal dari mulai sinetron hingga bernyanyi telah dilakukan oleh Giorgino Abraham untuk menemukan jalan karir yang akan ia fokuskan. Namun dengan berjalannya waktu, pria kelahiran 30 November 1994 ini justru menyebutkan bahwa dunia akting merupakan hal yang menjadi kecintaannya. Dikenal publik sebagai seorang pesinetron, Giorgino Abraham kini menyatakan bahwa dirinya tengah nyaman dengan web series yang dianggap bisa mengembangkan karakternya. Lantas kesibukan apa sajakah yang tengah dijalani oleh Giorgino Abraham saat ini? Dan benarkah Giorgino Abraham sempat mendapatkan tawaran yang lebih tinggi untuk bisa kembali ke dunia persinetronan tanah air? Ada proyek web series yang akan segera kita garap. Kita akan mengerjakan proyek Turn On 2. Ini season keduanya karena 2 tahun lalu kita kan mengerjakan Turn On season 1 dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Banyak sekali penonton yang sangat antusias untuk nonton season 2-nya, dan akhirnya dapat kesempatan untuk kerjasama bareng cast dan kru dan juga sama screenplay dan juga sama video gitu untuk menggarap Turn On 2.
aku udah nggak sabar banget untuk masuk ke proses syutingnya. Saat ini masih preparation untuk reading, workshop. Ya harus dong. Maksudnya aku orangnya suka lompat di beberapa, ya aku nggak mau stuck di satu kolam aja gitu. Nyanyi, aku film, aku sinetron, ada web series, ntar nyanyi lagi, ntar atau bikin bisnis apa, pokoknya aku pengen mencoba hal baru aja sih. Apa ya? Aku kepikiran sih, maksudnya aku let it flow aja. Aku nggak punya spesifik karakter yang aku pengen mainin seperti apa. Tergantung cerita sih, alur ceritanya, karakternya seperti apa ya, di situ nanti aku akan berusaha untuk kembangin sendiri gitu. Apakah aku suka dengan karakter yang aku mainkan ini, yang ditawarkan, kalau memang semuanya oke ya dua-duanya enjoy ya. Aku lahir di persinetronan dari dulu, udah berapa judul up and down-nya, dan aku selalu sinetron, dan aku cinta sekali ya sama acting. So aku nggak mikir kalau sinetron lebih suka apa web series sama film. Menurut aku semua sama, cuma kan lebih kepada prosesnya aja. Kalau sinetron kita kerjakan dengan jangka waktu yang cukup lama, bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan bisa 2 tahun. Namun kalau di web series kan ada timeline. Kita ada 1 bulan buat reading, 1 bulan untuk syuting, terus belum lagi nanti promo, ada premiernya dan lain-lain. Serunya beda-beda sih. Cuman saat ini ya aku menikmati project web series ini aja sih. Ya pasti ada, thanks God ada gitu. Namun bukan nominal aja yang gitu dipikirin ya. Maksudnya seperti yang aku bilang bahwa ya aku bisa berada di posisi sekarang. Ini semua kan bukan aku melihat dari kacamata nominal aku, tapi aku mencintai apa yang aku lakuin gitu. Perannya aku suka banget, terus sebagaimana aku bisa bertanggung jawab sama karakternya, apalagi sekarang ada season 2 ini kan, bisakah lebih baik dari season 1 gitu, menjaga karakternya, apa yang bisa aku kasih gitu. Jadi kalau untuk tawaran sendiri pasti ada, terima kasih gitu, masih dapat opportunity untuk masih bisa dapat tawaran kerjaan. Itu kan suatu berkat ya yang semua orang pasti inginkan, mendapatkan tawaran gitu. Aku menikmati aja sih, bersyukur aja. Uang penting buat aku, penting banget gitu kan. Uang penting banget, tapi kan kita nggak bisa mendewakan uang gitu, bahwa aku ngambil apapun, penting uangnya aja gitu. Aku bisa menjadi dikenal sebagai seseorang yang memang bener-bener total sama pekerjaan yang aku lakuin gitu, nggak semata-mata hanya karena uang. Tapi ya siapa sih yang nggak mau uang banyak? Menjadi pria mapan atas pencapaian yang telah ia dapatkan membuat pria berusia 28 tahun ini tak tergiur dengan kehidupan mewah seperti selebriti lainnya. Merasa cukup dengan segala apa yang ia miliki, nyatanya ada hal lain yang selama ini tak diketahui oleh publik. Di tengah popularitasnya yang semakin menjulang, Giorgino Abraham tentu harus mengatur segala pengeluarannya untuk kehidupannya kelak. Di tengah popularitasnya yang semakin menjulang, Giorgino Abraham tentu harus mengatur segala pengeluarannya untuk kehidupannya kelak. Lantas benarkah Giorgino Abraham hingga kini masih diberi jatah per bulan oleh orang tuanya? Aku selayaknya anak umur 28 tahun aja, ya aku juga aku cukup santai sih sama apa yang aku punya gitu. Aku nggak muluk-muluk mintanya, terus aku juga nggak harus yang hidup dengan gaya yang berbeda karena sekarang menjadi seorang public figure. Ya aku tetap anak papa mama aku gitu, dengan budget dari keluarga aku yang ya per bulan secukupnya anak seumuran. Oh iya dong, harus, dan aku bersyukur sekali dan aku nggak malu untuk ngomong itu. Kenapa? Karena aku tahu akan kapasitas aku tahu akan tujuan orang tua aku menjaga untuk kebaikan aku juga ke depannya gitu. Karena kita tahu sendiri banyak anak-anak yang memang terbuai, nggak hanya di profesi yang aku kerjain gitu, di profesi apapun, ketika mendapatkan fame, mendapatkan money, mereka gampang sekali terlena dengan itu sampai mereka nggak bisa menyimpan uang gitu untuk kedepannya. Belum lagi kita masuk ke fase yang lebih serius nanti, pernikahan, punya anak, uang sekolah mahal, itu semua kan butuh duit ya.
boros enggak, tapi ya dibilang boros enggak sih, cuman ya orang tua aku selalu nge-guide gitu. Mereka bukan melarang, tapi ya jangan terlalu spending gini. Dan memang tanpa itu pun aku juga udah bisa menjaga diri aku. Aku bukan tipe orang yang spend uang untuk hal-hal yang menurut aku nggak penting gitu. Aku beli sesuatu yang memang menurut aku butuhkan, bukan yang kasih nama orang tua mungkin buat sarannya. berapa ratus miliar ya? Enggak lah. Kalau untuk jatah sendiri tergantung sih, cukup fleksibel. Ada loh, aku nggak mau ngasih nominal ya. Cuman yang pasti ya selayaknya anak-anak seumuran aku aja. 20 juta ada Jo? Hah? 20 jutaan ada 100 Di bawah itulah. 10 juta. Per bulan? Hari. Enak banget ya. Enggak lah, ya per bulan pasti ya di bawah itu, yang tadi dibilang di bawah itu. Menurut aku itu udah lebih dari cukup kok. Maksudnya apa ya? Aku menikmati aja.